Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 yang beranggotakan Khairul Anam, Diana Saraswati, Tiana Rostanti, yang akan menjelaskan tentang mini riset strategi pembelajaran SKI di MA Darul Huda Maya Ponorogo. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Sejarah adalah cerita masa lalu yang menjadi sumber kejadian penting sehingga akan dikenang sepanjang waktu. Kata Islam dalam sejarah kebudayaan Islam memiliki makna yang sangat luas. Sejarah kebudayaan Islam dapat dipahami dalam dua makna, yaitu sebagai peristiwa sejarah dan sebagai ilmu sejarah. Jadi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam SKI adalah bagaimana peserta didik mau belajar sejarah. Melalui belajar sejarah diharapkan peserta didik mampu memahami berbagai peristiwa sejarah. Pembelajaran SKI bertujuan untuk menelaah tentang asal-usul perkembangan, peranan kebudayaan atau peradaban Islam di masa lampau, mulai dari dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Makkah dan Madinah, atau kepemimpinan umat setelah Rasulullah SAW wafat, sampai perkembangan Islam periode klasik pada zaman keemasan pada tahun 1650 Masehi sampai 1250 Masehi, atau abad pertengahan, zaman kemunduran pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi, dan zaman kebangkitan yaitu 1800 Masehi sampai sekarang ini, serta perkembangan Islam di Indonesia dan di dunia. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Saya Diana Saraswati. Di sini saya akan melanjutkan pada poin B, yaitu hasil riset kelompok kami di MA Darul Huda Maya Ponorogo dengan narasumber Bapak Fatkur Rahman SHI selaku guru SKI di MA Darul Huda Maya Ponorogo. Yang pertama mengenai metode pembelajaran SKI. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Fatkur Rahman SHI, bahwa beliau menggunakan metode pembelajaran itu menyesuaikan RPP. Biasanya beliau menggunakan metode ceramah. Pada metode ceramah ini digunakan untuk penyampaian materi. Beliau juga menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Beliau juga menampilkan video yang berisikan materi, kemudian diakhiri penyampaian materi di video tersebut terdapat pertanyaan-pertanyaan dari materi tersebut dan harus dijawab oleh peserta didik. Mengenai tantangan pembelajaran SKI, berdasarkan hasil wawancara menghasilkan tantangan pembelajaran SKI antara lain: 1. Jam mata pelajaran SKI sangat terbatas, sedangkan cakupan materi SKI sangat luas, sehingga dengan waktu yang sedikit itu tidak mungkin mencapai semuanya. Oleh karena itu, guru harus punya strategi khusus agar dengan waktu yang sangat terbatas bisa menyelesaikan seluruh materi SKI tersebut. Kedua, kurang minatnya peserta didik dalam mempelajari SKI, sehingga guru harus mampu membangkitkan minat peserta didik tentang pentingnya mempelajari SKI. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang ketiga, hambatan dalam pembelajaran SKI. Berdasarkan hasil wawancara mengenai hambatan pembelajaran SKI di Madrasah Aliyah Darul Huda Maya, yaitu: A. Peserta didik merasa bosan atau jenuh ketika metode yang digunakan guru dalam mempelajari SKI cuma menggunakan metode ceramah saja. Oleh karena itu, guru harus membaca kondisi peserta didik yang mulai bosan atau jenuh. Kemudian, guru harus menggunakan metode pembelajaran yang tidak membosankan peserta didik. Misalnya, dengan menggunakan variasi metode pembelajaran yang tepat. B. Peserta didik kesulitan menghafal nama-nama tokoh dan tempat, atau
daerah, serta waktu kejadian dalam sejarah. C. Kurangnya minat baca peserta didik. Sedangkan pembelajaran SKI memerlukan banyak referensi membaca buku SKI dan bisa juga melalui internet, sehingga peserta didik mendapatkan wawasan yang lebih banyak lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.